Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman dalam aktivitas perkuliahan e-learning di dasar-dasar pemasaran, di mana dalam aktivitas kali ini kita akan membahas mengenai chapter 16 dari buku Kotler, Marketing Principles, di mana tema yang akan kita bicarakan pada aktivitas ini adalah personal selling and sales promotion. Oke, kemudian chapter ini merupakan chapter pelengkap dari pembahasan promotional tools yang kemarin-kemarin kita pelajari. Setelah minggu kemarin kita mempelajari yang namanya public relation gitu ya, public relation dan juga aktivitas-aktivitas yang lain, maka pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai personal selling and promotion gitu. Oke. Berikutnya, apa saja yang menjadi topik dalam kajian pembahasan kita di sesi ini? Itu ada 4 topik ya. Yang pertama adalah mengenai personal selling gitu ya. Yang pertama ini akan kita kaji ataupun teman-teman mahasiswa harus menangkap gitu ya, bagaimana yang namanya peran personal selling dalam menciptakan value for customers and building relationship. Nah, itu yang harus ditangkap oleh teman-teman dalam aktivitas pembelajaran kali ini. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas mengenai managing the sales force gitu ya. Bagaimana kita mengelola yang namanya sales force, kemudian bagaimana caranya kita mengidentifikasi aktivitas dari sales force dan juga kita di sini akan menguraikan gitu ya, kita akan menguraikan six major sales force gitu ya. Bagaimana six major management ini berjalan sehingga aktivitas sales force dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga adalah the personal selling process. Nah, di sini kita akan bicara mengenai personal selling process. Di sini teman-teman harus bisa membedakan aktivitas dari personal selling tersebut apakah sifatnya transaction oriented ataupun berorientasi kepada relationship marketing. Oke, jadi ada 2 aktivitas dalam LO yang ketiga. Kemudian yang terakhir, dalam LO yang terakhir kita juga akan membahas mengenai sales promotion. Apa itu sales promotion, kemudian contoh-contohnya seperti apa, kemudian fungsi dan tujuannya untuk apa, gitu ya. Jadi ini adalah topik outline yang akan kita bahas dalam video ini. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai LO yang pertama, mengenai aktivitas personal selling. Nah, dalam buku Kotler disebutkan bahwa aktivitas personal selling itu adalah is the interpersonal interaction with customer and prospect to make sales and maintain customer relationship. Nah, dari definisi ini sangat digambarkan gitu ya, sangat tergambar dengan jelas fungsi dan tujuan dari aktivitas personal selling. Nah, fungsinya itu adalah ini. Fungsi dari personal selling activity itu adalah interpersonal interaction. Jadi melakukan komunikasi secara interpersonal, melakukan komunikasi secara aktif gitu ya, secara dua arah gitu ya, dari sellers kepada buyers gitu ya. Jadi daripada penjual kepada pembeli gitu ya. Nah, di sini dilakukan aktivitas interpersonal with customer and prospect. Jadi tidak hanya dengan customer tapi juga dengan prospek gitu ya. Kemudian tujuannya untuk apa sih aktivitas personal selling? Yang pertama tujuannya adalah to make sales gitu ya, untuk melakukan penjualan tentu saja. Tapi hal yang perlu kita perhatikan juga, aktivitas di personal selling juga harus melakukan yang namanya customer relationship gitu ya. Ketika dua aktivitas ini sudah dilengkapi dalam personal selling, maka komplit personal selling yang kita lakukan. Nah, kemudian part of the promotion mix can include, yang pertama adalah face-to-face communication. Jadi aktivitas komunikasi interpersonalnya bisa dilakukan secara face-to-face, ini adalah yang paling efektif gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan telepon communication. Dengan menggunakan telepon, kita hubungi by phone, kita informasikan produk, kita kabarkan segala sesuatu tentang produk kita. Kemudian yang ketiga juga bisa dilakukan dengan cara video or web conferencing. Nah, yang ketiga ini bisa kita lakukan dengan cara video tutorial untuk merakit produknya, kemudian video cara menggunakan produknya misalkan ya. Kemudian untuk web conferencingnya misalkan kita bisa meeting online ya, meeting online dengan customer misalkan mereka ada kendala gitu ya, mereka ada trouble
produknya tidak bisa berfungsi dan sebagainya, kita lakukan demo dalam sebuah meeting online, kita berikan penjelasan-penjelasan kepada mereka bagaimana menangani ataupun untuk menggunakan produk-produk tersebut gitu ya. Jadi ada 3 bagian dalam aktivitas personal selling yang bisa dilakukan. Bisa dengan face to face, bisa dengan telepon, bisa dengan video ataupun web conferencing. Kemudian yang berikutnya ini the nature of personal selling gitu ya. Di sini disebutkan salespeople are an effective link between the company and its customers to produce customer value and company profit. Nah, di sini sangat jelas sekali disebutkan bahwa yang namanya salespeople itu peranannya sangat penting gitu ya. Sebuah aktivitas yang menghubungkan perusahaan dengan customer. Tentu saja di sini perannya sebagai pintu gitu ya. Kalau misalkan pintunya macet gitu ya, maka kita akan susah untuk keluar untuk masuk. Tapi ketika pintunya lancar dan enak untuk digunakan, kita nyaman aja keluar masuk gitu ya. Jadi peran dari sales people seperti sebuah pintu. Nah, di sini disebutkan yang pertama yang namanya sales people itu adalah representing the company to customers. Nah, sales people itu adalah perwakilan dari perusahaan. Kita perwakilan perusahaan, kemudian berkunjung kepada customer, kepada calon customer, memperkenalkan siapa kita, siapa perusahaan kita mempunyai produk apa, kita jelaskan bahwa produk kita itu mampu memenuhi kebutuhan customer. Nah, kita jadi representasi daripada perusahaan. Kemudian yang kedua nih, yang kedua representing customers to the company. Ini adalah peran yang sangat penting juga dari yang namanya sales people. Karena yang namanya sales people itu adalah ujung tombak perusahaan. Sales people itu sangat mengerti sekali bagaimana customer mereka memiliki kebiasaan. Sehingga ketika kita akan melakukan sebuah pembaharuan produk, kita harus minta banyak informasi dari sales people. Karena sales people yang sangat mengerti bagaimana karakteristik konsumen produk-produk kita. Jadi di sini juga yang namanya sales people tersebut adalah merepresentasikan customer kepada company. Kita harus menghubungkan gitu ya, kebutuhan-kebutuhan customer itu seperti apa, keinginan customer itu untuk produknya seperti apa. Jadi kebutuhan ada improving produk gitu ya, ada pembaharuan produk, maka sales people yang harus dicari duluan gitu ya. Sales people harus menginformasikan secara jelas gitu ya kebutuhan-kebutuhan customer kepada perusahaan, sehingga perusahaan ketika membuat ataupun meluncurkan produk itu akan sangat related gitu ya, engagementnya sangat tinggi dengan customer. Kemudian yang ketiga, the nature of personal selling tersebut adalah working closely with marketing. Nah, di sini ada keterkaitan antara sales people dengan aktivitas ataupun bagian di bidang marketing gitu ya. Teman-teman kan sudah tahu ya bahwa yang namanya marketing itu adalah menciptakan sebuah value. Sementara yang menghantarkannya itu adalah seorang sales people. Jadi antara marketing yang menciptakan value, kemudian sales people itu adalah yang menghantarkannya. Atau bahkan sales people sendiri memberikan tambahan dari value yang udah dibikin oleh divisi marketing. Bukan hanya produknya tepat, bukan hanya produknya cocok, tapi dengan aktivitas sales people ini bisa menambah yang namanya value tersebut. Dengan cara menghantarkan produk lebih akurat, lebih tepat sasaran, lebih mudah, lebih nyaman dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini adalah aktivitas dari sales people, gitu ya, representing the company to customers, kemudian representing customers to the company, dan yang ketiga adalah working closely with marketing. Berikutnya adalah managing sales force, gitu ya. Nah, aktivitas dari sales force tersebut kan macam-macam ya, gitu ya. Susah mudahnya melakukan closing itu sangat dirasakan oleh Salesforce gitu ya. Susah mudahnya melakukan closing itu juga ditentukan oleh karakteristik produknya. Kok bisa, Pak? Nah, contohnya gini. Perbedaan antara Salesforce yang apa ya, yang mengkomunikasikan produk primary goods itu tentu akan lebih mudah
daripada Salesforce yang mengkomunikasikan produk yang di luar kebiasaan ataupun produk-produk yang di luar kebutuhan pokok. Kalau misalnya kita bandingkan, bisa kita ambil produk asuransi dan produk kebutuhan pokok. Kan akan lebih mudah menjual produk kebutuhan pokok dibandingkan dengan produk asuransi. Sehingga aktivitas dari Salesforce tersebut juga harus menjadi perhatian bagaimana kita mengelola Salesforce gitu ya. Nah, di sini yang disebutkan Salesforce Management is the analysis, planning, implementation, and control of Salesforce activities. Gitu ya. Nah, kita juga harus melakukan pengelolaan nih terhadap Salesforce Management gitu ya, terhadap Salesforce gitu. Perusahaan kan tadi pertama tergantung kepada karakteristik produk yang diciptakannya. Itu akan menentukan susah ataupun mudah melakukan penawaran kepada customer. Kemudian yang kedua, yang namanya perusahaan kan pasti banyak memiliki sales force gitu ya. Mereka tidak hanya punya 1, 2, atau 3 sales force, tapi mereka punya banyak sekali yang namanya sales force. Karena yang namanya sales force kan itu adalah ujung tombak perusahaan. Kalau misalkan sales force-nya bagus, sales force-nya efektif gitu ya, maka yang namanya perusahaan juga akan semakin untung. Perusahaan akan benefit. Tapi kalau misalnya sales force-nya kurang bagus kinerjanya, maka kinerja perusahaan juga akan buruk. Nah, makanya di sana kita harus melakukan yang namanya managing the sales force. Terdapat 6 step nih teman-teman. 6 ways in managing sales force. Yang pertama adalah design sales force strategy and structures. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam fase recruiting and selecting sales people. Dan yang ketiga, kita juga melakukan yang namanya training sales people. Yang keempat, kita harus perhatikan compensating sales people-nya seperti apa. Yang kelima, kita melakukan yang namanya supervising sales people. Dan yang keenam, yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi terhadap kinerja sales people. Oke, ini akan kita bahas secara detail satu persatu ya, secara singkat saja tapi ya. Nah, step yang pertama dalam managing Salesforce itu adalah desain Salesforce structures gitu ya. Nah, di sini tahap yang pertama ini kita harus menentukan bagaimana pola kerja dari Salesforce, bagaimana struktur kerja dari Salesforce. Nah, dalam buku Kotler direkomendasikan gitu ya, ada 4 cara bagaimana membagi Salesforce structures. Yang pertama berdasarkan teritorial gitu ya, territorial Salesforce structure. Nah, yang ini adalah pembagian struktur kerja berdasarkan wilayah teritori. Siapa yang bekerja di wilayah A, siapa yang bekerja di wilayah B, siapa yang bekerja di wilayah C. Jadi berdasarkan teritori, berdasarkan wilayah ya, gitu. Kemudian yang kedua, pembagian Salesforce structure-nya bisa berdasarkan produk, gitu ya. Kalau misalkan kita bicara perusahaan multinasional seperti Unilever misalkan, kita bisa membagi berdasarkan produk gitu ya. Jadi siapa yang menangani yang namanya toiletries gitu ya. Kemudian siapa yang menangani customer care-nya, siapa yang menangani service produknya. Nah, ini adalah kita bagi ke dalam beberapa divisi gitu ya. Kemudian yang ketiga nih. Yang ketiga berdasarkan customer sales force structures. Berdasarkan customer-nya. Kita bagi aktivitas Salesforce berdasarkan customer yang kita layani. Teman-teman kalau misalkan belajar yang namanya customer relationship management atau teman-teman yang misalkan sudah terjun dalam aktivitas selling, pasti nanti yang namanya customer ini dikategorikan mana yang ke dalam gold, mana kategori customer yang bronze gitu ya, mana customer yang dalam kategori silver. Nah, tentu saja perlakuan untuk gold, bronze, dan silver ini kan berbeda. Nah, begitupun dengan Salesforce gitu ya. Ketika Salesforce bekerja, bisa saja berdasarkan pembagian kategori customer, siapa yang melayani segmen gold, siapa yang melayani segmen bronze, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, dalam desain Salesforce structure tersebut bisa dilakukan kombinasi nih, kompleks gitu ya. Kompleks Salesforce structure. Kita bisa melakukan variasi,
kita bisa melakukan kesemuanya gitu ya, semuanya kita gunakan, kita mixing saja, kita variasikan. Tapi ketika kita menggunakan desain yang kompleks seperti ini gitu ya, maka koordinasi yang paling penting di sana. Matriks-matriks pekerjaan, pembagian pekerjaan itu harus jelas sehingga satu sama lain tidak saling bertabrakan dan tidak mengabaikan customer-customer yang lain gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam membuat pola kerja dan struktur kerja dari Salesforce. Oke, kemudian berikutnya yang kedua dalam managing Salesforce kita harus juga menentukan Salesforce size gitu ya. Kita harus menentukan ukuran kebutuhan dari Salesforce-nya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa yang namanya Salesforce tersebut merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan gitu ya. Kalau misalkan kinerja Salesforce-nya, sales people-nya bagus, maka produktivitas perusahaan juga akan tinggi gitu ya, profit perusahaan akan tinggi. Tapi kalau misalkan Salesforce-nya kinerjanya kurang baik, maka akan berdampak kepada perusahaan itu sendiri gitu ya. Di sini dalam buku Kotler disebutkan bahwa yang namanya sales people itu adalah are one of the company's most productive and expensive asset. Bisa dikatakan sebagai most produktif dan bisa dikatakan sebagai expensive asset. Maka dari itu kita harus menentukan berapa sih ukuran dari Salesforce yang kita butuhkan. Gitu ya. Nah, di sini juga increase in Salesforce size can increase sales and cost. Kinerjanya bagus gitu ya, maka penjualan juga akan bagus. Tapi kalau misalkan kinerja kurang bagus, maka cost yang akan meninggi gitu. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam menentukan tingkat kebutuhan perusahaan akan Salesforce. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan ukuran yang tepat berapa banyak kita membutuhkan Salesforce? Kita bisa menggunakan pendekatan beban kerja gitu ya. Kita lakukan yang namanya analisis beban kerja untuk menentukan jumlah Salesforce yang tepat gitu. Nah, nanti di slide berikutnya teman-teman akan disajikan sebuah data bahwa yang namanya aktivitas sales itu bukan hanya menjual saja, tapi ada aktivitas-aktivitas, ada atribut-atribut pekerjaan lain yang berkaitan dengan penjualan. Gitu. Jadi kita berdasarkan aktivitas tersebut harus menentukan gitu ya, kita harus melakukan analisis beban kerja. Berapa sih beban kerja mereka, berapa maksimalnya, berapa minimalnya harus kita tentukan sehingga efektivitas dari Salesforce tersebut dapat terjaga ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah berkaitan dengan training the sales people gitu ya. Nah, di bagian yang ketiga ini kita harus melakukan training kepada Salesforce ataupun sales people di mana mereka akan dibentuk sebagai sebuah tim. Dalam buku Kotler disebutkan ada dua kategori sales people. Yang pertama adalah outside sales people. Outside sales people ini adalah mereka yang menghubungi customers di lapangan. Mereka yang menemui customers di lapangan. Jadi ada customer yang terjun langsung ke lapangan, yang hadir langsung menemui customer, dan ada yang di balik layar. Nah, yang di balik layarnya adalah disebut dengan inside sales people. Mereka yang melakukan conduct business from their office and often provide support for the outside sales people. Contohnya adalah technical sales support, kemudian sales assistant, itu adalah inside sales people. Jadi mereka yang melakukan aktivitas mereka yang melakukan aktivitas kontak gitu ya, mereka yang melakukan appointment by phone, mereka yang melakukan kontak by email, media sosial dan lain sebagainya. Sementara setelah terjadi kesepakatan, setelah fix, maka yang namanya outside sales people ini baru bisa langsung menemui dari customer tersebut. Nah, yang terpenting adalah mengkombinasikan bagaimana outside dan inside tersebut menjadi team selling sehingga menjadi sebuah sales yang kinerja tim memiliki kinerja yang bagus sehingga produktivitas perusahaan itu dapat terjaga dengan baik gitu. Berikutnya adalah yang keempat. Step keempat dalam managing the sales force itu berbicara mengenai salesperson compensation and salary gitu ya. Jadi di bagian keempat dalam managing the sales force bicara tentang compensation.
Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu kan ketika bagian pekerjaannya divisi sales gitu ya, mereka akan menyatakan insentif yang mereka dapatkan gitu ya sebagai pekerja dari sales force tersebut, ada yang namanya salary dan ada yang namanya komisi gitu ya. Gaji bulanan tetapnya berapa, kemudian di samping itu akan ditambah dengan komisi. Nah, biasanya seperti itu ya, insentif yang didapatkan oleh eh, orang-orang yang bekerja di bidang sales gitu ya. Namun untuk membicarakan kombinasinya, menentukan berapa besar salary-nya, berapa besaran persentase komisinya, tentu perlu dilibatkan 4 variabel yang lain gitu ya. 4 variabel tersebut itu bicara mengenai fixed amount gitu ya. Biaya tetapnya berapa sih? Biaya tetapnya, biaya tetap untuk melakukan koneksi, biaya tetap untuk melakukan kunjungan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian harus juga dimasukkan variable amount-nya gitu ya. Biaya-biaya variabel yang muncul gitu yang tidak tetapnya apa saja gitu. Itu harus dimasukkan. Kemudian expenses juga harus masuk gitu ya. Biaya-biaya seperti kuota dan lain sebagainya kita harus masukkan ke dalam perhitungan salary and commission dari Salesforce tersebut. Kemudian tentu saja benefits yang diinginkan gitu ya seperti apa itu harus masuk ke dalam perhitungan salary and commission. Gitu ya biasanya kombinasi dari salary and commission itu harus melibatkan 4 aspek ini sehingga memunculkan presentasi yang bagus, presentasi yang adil bagi Salesforce dalam bidang salary and commission. Kemudian step yang kelima dalam managing Salesforce itu adalah bidang supervising and motivating salespeople. Nah, tujuan dari supervisi itu adalah to help salespeople work smart by doing the right things in the right ways. Jadi melakukan supervisi itu penting supaya tetap memastikan bahwa yang namanya Salesforce tersebut dalam bekerja yang efektif dan efisien gitu ya. Sementara yang namanya motivasi juga dibutuhkan karena sales people ini perlu didorong untuk terus bersemangat untuk melakukan pekerjaan yang berat gitu ya. Mereka harus bersemangat dan mereka harus melakukan secara energetik gitu ya towards Salesforce goals. Nah, ini adalah aktivitas dari sales people ketika bekerja nih teman-teman. Ternyata dari 100% aktivitas selling yang mereka lakukan gitu ya, hanya 10% saja yang merupakan bagian dari active selling gitu ya. Mereka hanya melakukan active sellingnya 10% nih dibandingkan dengan 100% pekerjaan sales people ataupun sales force-nya. Dimana dalam keseluruhan pekerjaannya mereka sangat dominan di mengurusi bidang-bidang administrasi gitu ya, melakukan rapat, melakukan penyusunan strategi, membahas strategi dan lain sebagainya ini masuk ke dalam 31%. Kemudian 18% gitu ya dari aktivitas sales people ini adalah melakukan kunjungan. Kunjungan dari satu customer ke customer lain, kunjungan dari satu perusahaan ke perusahaan lain dan lain sebagainya. Sementara 17% aktivitas dari sales people itu berkaitan dengan personal downtime. Bagaimana yang namanya sales people itu mempelajari karakteristik dari customer-nya. Bagaimana yang namanya sales people itu mengenali bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari customer-customer-nya. Ini masuk ke dalam 17% ini. Kemudian 14% mereka habiskan waktu pekerjaan sellingnya dengan problem solving, dengan menangani komplain gitu ya, dengan menanggapi pertanyaan dan lain sebagainya. Dan 10% lagi mereka gunakan untuk prospecting. Tadi yang di awal gitu ya, ada prospecting, kemudian ada qualified leads, kemudian ada siapa-siapa yang dipilih. Nah, dari 100% aktivitas penjual tadi ternyata hanya 10% gitu ya yang melakukan aktif selling. Nah, dari sini berarti kita harus tentukan beban kerja mereka. Targetnya berapa sih gitu ya yang perlu dikejar oleh Salesforce gitu. Jangan sampai kita menentukan target yang terlalu tinggi gitu ya. Nah, adapun yang bisa direkomendasikan untuk dapat melakukan supervisi dan motivasi dari sales people itu tersebut gitu ya.
ada 4 hal yang disebutkan oleh Kotler. Yang pertama adalah menentukan sales quota tadi, gitu ya. Target bulanannya minimal berapa, gitu ya. Kita tentukan minimalnya berapa. Kemudian kita juga harus membentuk iklim organisasi yang kondusif bagi terjadinya produktivitas perusahaan. Kemudian kita juga melakukan yang namanya sales meeting. Sales meeting ini isinya berupa brainstorming gitu ya, berupa penguatan dari perusahaan kepada Salesforce ataupun berupa brainstorming, sharing dari satu Salesforce yang aktif, Salesforce yang sukses gitu ya kepada Salesforce yang lain supaya bisa memberikan inspirasi, supaya bisa memberikan ide bagaimana cara mereka melakukan yang namanya Salesforce tersebut. Kemudian yang terakhir, yang namanya perusahaan juga harus melakukan yang namanya positive incentive gitu ya. Kita tawarkan insentif-insentif yang positif sehingga yang namanya sales people tadi tetap semangat dan melakukan secara energetik gitu ya, sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam ini adalah managing sales force. Ini adalah aktivitas terakhir bagaimana kita mengelola step by step sales force ya. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja sales people gitu ya, kita bisa cek dari sales report yang mereka lakukan gitu ya. Berapa banyak mereka melakukan closing gitu ya. Kemudian yang kedua juga kita bisa bandingkan dengan berapa banyak mereka melakukan call, berapa banyak mereka melakukan penawaran gitu. Kemudian yang ketiga yang sebagai pertimbangan itu adalah berapa besar biaya yang dikeluarkan gitu ya. Laporan-laporan biaya yang mereka keluarkan berapa. Nah, dari ketiga aspek ini kita bisa mengetahui how they plan their work and how they work their plan gitu ya. Dari ketiga aspek ini kita bisa melihat kemampuan mereka. Bagaimana mereka merencanakan, bagaimana mereka mengeksekusi rencana mereka. Sehingga kita bisa mengevaluasi Salesforce dengan baik. Oke, itu adalah berkaitan dengan LO kedua ya, Managing the Salesforce. Kemudian berikutnya akan kita bahas mengenai LO ketiga nih. LO ketiganya berkaitan dengan personal selling process. Nah, teman-teman tadi sudah tahu bahwa aktivitas sales people ataupun sales force tersebut tidak hanya melakukan penjualan, tapi lebih banyak lagi sampai kepada building customer relationship. Nah, untuk itu aktivitas yang dilakukan ternyata sangat panjang sekali nih flow chart-nya gitu ya. Dari satu tahap ke tahap lain, kemudian setelah tahap tersebut dilakukan tahap yang lain dan sampai closing dan sampai kepada follow up gitu ya. Nah, jadi yang namanya personal selling aktivitasnya tidak hanya closing saja, tapi banyak hal yang dipelajari, banyak sekali atribut yang berkaitan dengan selling gitu. Nah, di sini adalah flowchart-nya ataupun proses dari personal selling. Oke, kita cek satu persatu ya. Yang pertama adalah prospecting and qualifying, gitu ya. Nah, di sini kita harus memprospek siapa sih yang akan kita hubungi, siapa sih yang potensial untuk membeli produk kita. Nah, sebelum kita mengetahui, tentu kita harus mengumpulkan dulu datanya. Siapa sih, siapa mereka, siapa customer kita, siapa calon customer kita, harus kita kumpulkan. Setelah terkumpul dalam sebuah data gitu ya, baru kita kualifikasikan siapa yang potensial gitu ya. Pengkualifikasian calon customer itu bisa kita gunakan dari kalau B2B, customer yang B2B bisa kita kategorikan dari volume of bisnisnya gitu ya, volume bisnisnya bagaimana. Kemudian kalau misalkan B2C, kita bisa klasifikasikan berdasarkan kebutuhannya. Customer kita butuhnya apa sih? Siapa sih yang sangat butuh gitu ya. Kemudian bisa dibagi berdasarkan lokasi ataupun kita bisa qualifying berdasarkan growth potential gitu ya. Potensi pertumbuhan customernya seperti apa. Nah, dari yang sudah kita pilih, dari data-data yang sudah kita sajikan, kemudian sudah kita pilih, berikutnya masuk ke dalam fase pre-approach gitu ya. Nah, fase pre-approach ini kita mulai menentukan nih, kita mulai menentukan gitu ya, kita mulai mempelajari
kira-kira customer kita itu seperti apa gitu ya. Kira-kira kemudian customer kita itu kebiasaannya seperti apa gitu. Nah, kita pelajari di sini. Kemudian kita juga harus tentukan gitu ya, dalam tahap pre-approach ini kita tentukan tujuan kita calling mereka itu untuk apa? Apakah untuk hanya menginformasikan? Apakah untuk menindaklanjuti ataupun untuk apa? Gitu ya. Itu dilakukan dalam pre-approach gitu ya. Pre-approach ini sekali lagi kita lakukan dengan cara mempelajari karakteristik customer kita dan kita menentukan tujuan apa yang kita lakukan ketika kita melakukan call kepada mereka. Nah, setelah itu masuk ke dalam fase approach. Dalam fase approach ini kita tentukan bagaimana cara kita kontak kepada mereka. Apakah dengan menggunakan online, apakah dengan menggunakan offline gitu. Apakah menggunakan email, direct message, telepon ataupun by phone. Kita harus tentukan bagaimana jenis approach yang kita lakukan. Kemudian ketika sudah dilakukan approach-nya, kemudian sudah ada respon dari customer, barulah kita masuk ke dalam fase presentasi dan demonstrasi. Di sini kita jelaskan sejelas-jelasnya, kita demokan produk kita seperti apa penggunaannya, manfaatnya seperti apa, fungsinya untuk apa, dijelaskan dan demonstrasikan gitu ya. Nah, tentu saja setelah dipresentasi dan didemonstrasikan, nanti akan banyak muncul pertanyaan dari customer gitu ya. Banyak pertanyaan, banyak konsultatif di sini tentu saja. Nah, di sini juga masuk ke dalam fase handling objection. Di sini yang namanya personal Salesforce gitu ya harus menentukan, harus memberikan pelayanan yang sangat prima sehingga customer tersebut terlayani dengan baik. Nah, setelah adanya sinyal bahwa customernya menginginkan ataupun membutuhkan produk kita, barulah kita closing. Kita sampaikan, kita berikan produk yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita berikan produknya. Dan yang namanya menjual tidak hanya sampai tersebut saja. Yang namanya menjual, yang namanya proses personal selling itu juga harus sampai kepada follow up. Karena ada yang namanya aktivitas after sale service gitu ya. Kita standby gitu ya, barangkali mereka ada komplain, barangkali mereka ada keluhan, barangkali mereka ada pertanyaan, pada saat setelah mereka menggunakan produk, kita follow up. Kemudian kita juga penting untuk mengkolek bagaimana impresi mereka terhadap produk, bagaimana feel mereka pada saat menggunakan produk. Nah, itu bisa menjadi modal yang penting untuk pihak marketing ketika menyampaikan komunikasi kepada audiens gitu ya. Jadi terdapat beberapa fase dalam aktivitas personal selling gitu ya, mulai dari prospecting sampai kepada closing dan juga diakhiri dengan follow up gitu ya. Oke. Nah, untuk jelasnya silahkan teman-teman nanti baca lagi dari buku sumbernya, kemudian baca lagi dari literatur-literatur lain gitu ya, lengkapi lagi pengetahuan tentang personal selling process. Kemudian LO yang terakhir tentang sales promotion. Nah, sales promotion juga menjadi salah satu promotional tools yang sangat menarik yang bisa menciptakan ataupun mendorong keinginan membeli dari customer gitu ya. Nah, di sini disebutkan sales promotion refers to short-term incentive to encourage purchase or sales of a product or service gitu ya. Jadi dengan adanya sales promotion kita bisa mendorong keinginan customer untuk membeli gitu ya. Nah, ada 3 strategi yang bisa digunakan sebagai bentuk sales promotion. Yang pertama adalah consumer promotion, yang kedua ada trade promotion, kemudian ada sales force promotion. Jadi kita kita dorong naluri beli dari customer dengan cara misalkan memberikan diskon, memberikan kupon, memberikan bundling, memberikan potongan harga dan lain sebagainya. Sehingga customer tersebut merasa worth it nih, harus beli sekarang ini pada saat sales promotion, karena kalau misalnya nggak sales promotion harganya lumayan, tapi pada saat sales promotion ini harganya worth it banget dan kita harus beli misalkan. Nah, itu adalah insentif yang diberikan. Nah, contoh-contohnya tentu saja banyak nih.
dalam buku Kotler disebutkan terdapat beberapa major sales promotion tools gitu ya, mulai dari samples, kupon, cashback gitu ya, price pack, premium, advertising, specialty sampai kepada undian, sweepstakes ya, undian dan juga games. Nah, ini adalah beberapa trik ya, trik yang bisa lakukan pada saat kita melakukan sales promotion. Nah, tentu saja teman-teman harus juga cari informasi tambahan nih. Pada saat seperti apa sih sales promotion itu dilakukan? Kemudian eh, strategi-strategi lain berkaitan dengan sales promotion itu seperti apa? Tentu teman-teman harus lengkapi gitu ya, karena yang saya jelaskan di sini sangat singkat sekali, sangat terbatas sehingga membutuhkan aktivitas belajar mandiri tambahan. Oke, teman-teman, itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan sebagai dasar pengembangan pengetahuan kalian untuk memahami yang namanya sales force dan sales promotion sebagai salah satu ataupun dua bentuk bagian dari promotional tools. Berikutnya, silahkan teman-teman mempelajari lagi bahan-bahan yang sudah disampaikan dalam e-learning, bukunya dibaca lagi, dipelajari lagi, sehingga kalian mendapatkan pengetahuan yang utuh mengenai sales people dan juga sales promotion. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.